Bagaimana hukumnya pergi safar ke negeri kafir hanya untuk berwisata? Ini haram kata para ulama. Nggak boleh. Sebatas safari untuk ke negeri kafir hanya untuk wisata nggak boleh. Ayo rame-rame. Aminin. Ya Allah. Jika ada di antara umat Islam yang ada di Jakarta ini, yang sudah dinasehati ulama, sudah dikasih tahu ulama, agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandel, ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Kenapa itu anak? Jangan-jangan setting lagi. Musik itu haram, lalu bagaimana dengan si penyanyinya? Apakah uang yang dari hasil nyanyian termasuk haram? Iya haram, Pak. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Kata Rasulullah, jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan hasilnya. Musik haram, berarti jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram, karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Bolehkah loyal kepada orang-orang kafir dan juga menolong mereka? Ya, tadi dikatakan loyal kita kepada orang yang beriman. Dengan orang yang kafir bagaimana? Boleh enggak kita loyal kepada mereka dan menolong mereka? Syekh mengatakan la tajuzu muwalatul kuffar wa nusratuhum. Tidak boleh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Para ulama menjelaskan, kalau seseorang menolong orang kafir karena cinta dengan agama orang kafir tersebut, meskipun dia mengaku muslim, tapi dia menolong orang kafir karena kecintaan agama orang kafir tersebut, maka dia keluar dari agama Islam. Kemudian, bolehkah kita mengucapkan salam kepada non-muslim? Tak boleh. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kau ucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani. Lalu bagaimana caranya kalau Ustaz ceramah di kantor dinas, kantor wali kota? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada kalian penghuni surga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang di dunia senang, di akhirat masuk neraka, salam sejahtera buat kalian semua. Saya diingatkan guru saya SD Muhammadiyah Tanjung Sari. Saya minum Fanta, suka saya, manis, senang saya, merah itu kan. Guru saya lewat naik sepeda, dia lihat saya minum Fanta, dia diam aja, dia lihat. Assalamualaikum. Kami dulu kalau guru lewat, Assalamualaikum Pak, gitu. Waalaikumsalam. Besoknya masuk kelas saya dipanggil ke kantor. Ayo nak, kita ke kantor dulu nak. Apa salah saya nih, saya pikir. Dulu dipanggil guru ke kantor sudah takut itu. Apa kata guru saya? Nak, kemarin bapak lihat kamu minum itu nak ya. Iya pak, enak pak, saya suka pak. Itu nak produksi Yahudi nak. Coca-Cola, Fanta, sama Sprite. Duitnya untuk beli peluru nembak orang Palestina nak. Tahun 67, tahun 73 perang Arab Israel. Memang halal nak, tapi pantas kau minum itu. Bergerotar badan saya itu. Saya bilang, tuan guru, pak guru, saya bilang, sampai mati saya nggak minum itu lagi. Berdosakah bersahabat dengan orang kafir? Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi memberikan nasihat. La tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kita kalau sahabat ya, kalau kita punya kenalan non muslim ya, karena dia satu kampus, teman kita, nggak masalah, tapi jangan dekat. Lama kelamaan
tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kekufuran dia, kita jadi biasa. Ya, babi itu dilarang sama Allah. Iya, kenapa diciptakannya? Babi itu dilarang sama Allah, Ustaz. Ya, kalau memang dilarangnya, kenapa diciptakannya? Kambing anaknya 2, 3. Sedangkan babi anaknya 13. Itu maka angka 13 itu angka sial. Kenapa angka 13 itu angka sial? Karena maaf cakap puting susu babi cuma 12. Yang ke-13 itu tak tahu mau menyusu kemana. Itu maka disebutnya yang kesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kencing onta. Kencing onta ini mengandung obat. Ini challenge. Dan ini susu onta tanpa melalui proses sterilisasi. Saya akan minum. Bismillah. Bismillah dicampur. Ya. Jadi campuran kencing dengan susu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir. Rasanya agak-agak pahit-pahit dikit. Dan ada kayak gitulah rasa-rasa enak, tapi kamera dong. Oke, terus lagi. Dan penelitiannya ini dapat menyembuhkan sel-sel penyakit sel kanker di dalam tubuh manusia. Dan ini bagus buat pencernaan. Dan Nabi SAW juga merekomendasikannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana rasanya? Kencing unta boleh dijadikan obat? Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum, dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Hukum kotoran hewan yang halal dimakan ini tidaklah najis. Bahkan Nabi SAW ya, dalam salah satu riwayatnya ya perintahkan seorang untuk minum air kencing apa? Air kencing unta sebagai obat penawar. Padahal ini air kencing, tapi air kencing unta sebagai penawar dalam hadis yang sahih. Dan unta adalah termasuk hewan yang halal dimakan. Begitu juga ya kotoran dari kambing, ya baik itu kencingnya atau dari ayam, maka itu tidak najis. Itu tidak najis. Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau menyatakan anna Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan, kata Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi seluruh umat manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai kemudian mereka bersyahadat, sampai kemudian mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan tiada bahwa Rasulullah SAW adalah sebagai utusannya, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, fa idza fa'alu dzalika, bila mereka melakukan itu, mereka bersyahadat, mereka melaksanakan salat, mereka menunaikan zakat, mereka menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain di dalam Islam, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka dengan itu mereka telah menjaga diri dan harta mereka dari siapa? Minni, dariku, kata Rasulullah SAW, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak di dalam Islam. Jadi Islam boleh mengambil dari kita sebagian harta kita, sebagaimana Islam kemudian mensyariatkan ya beberapa sanksi, yang bahkan sanksi itu kemudian sampai hukuman mati. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya nanti di akhirat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kotoran ayam tidak najis. Ayam di antara binatang yang sering bercampur dengan kehidupan manusia dalam keseharian. Seringkali kaki terpijak atau tangan tak sengaja menyentuh kotorannya. Mengingat hewan ini sering berbaur dengan kita, sangat perlu kita pelajari hukum kotoran ayam. Najis ataukah suci? Di sini akan kami paparkan sebuah kaidah
yang dapat membantu mengetahui hukum masalah ini dan banyak masalah lainnya yang sejenis, yaitu kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci. Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Mughni, kotoran dan air kencing hewan yang halal dimakan adalah suci. Dalam Fatwa Lajnah Daimah atau Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia diterangkan, air seni hewan yang halal dimakan hukumnya suci. Kalau dipergunakan pada badan karena suatu kebutuhan, tidaklah mengapa sholat dalam kondisi demikian. Fatwa Lajnah Daimah. Artinya, kotoran hewan yang haram dimakan hukumnya najis, mengikuti hukum dagingnya yang haram dimakan. Kesimpulan inilah yang dipegang oleh mazhab Maliki dan Hambali, Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ayam di antara hewan yang halal dimakan, sehingga kotorannya tidaklah najis. Demikian juga hewan-hewan lainnya yang halal dimakan, seperti sapi, kambing, bebek, dan seterusnya. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau bercerita, sejumlah orang dari suku Uqal atau Uranah menemui Nabi SAW. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak mungkin Nabi SAW menyarankan obat dari barang yang najis. Masih keterangan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebelum masjid dibangun, Nabi SAW sholat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sangatlah tidak mungkin Nabi SAW sholat di tempat yang najis. Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang bolehnya sholat di kandang kambing. Nabi SAW bersabda, yang artinya, sholatlah kalian di kandang kambing, karena padanya ada barokah. Hadis riwayat Muslim. Bolehnya sholat di kandang kambing dan tidak ditemukannya perintah untuk membersihkan kotoran kambing terlebih dahulu, sebelum mempergunakan kandang kambing sebagai tempat sholat, meskipun kalau dibersihkan, tetaplah ada sisa-sisa kotoran yang menempel di pelataran kandang itu. Ini menunjukkan bahwa kotoran kambing serta seluruh hewan yang halal dimakan tidaklah najis. Night has fallen on Puncak. The town, perched in mountains 2 hours south of Jakarta, is slowly coming to a halt. But for night workers, it's time to get ready. Bella is a prostitute whose clients are all Saudi sex tourists. Oh, kalau apa? They're mostly Saudi because I like Saudi men. I don't really like Indonesian men. I don't know why. Maybe it's because Saudi men have more money. In the 90s, diplomatic relations between Thailand and Saudi Arabia started to sour. Since then, Saudi sex tourists have had to look further afield. Their new playground is Indonesia, and it presents one significant advantage. In Muslim Indonesia, sex tourism can be halal and not breach religious principles. How? By marrying the prostitute, albeit for a few days. Once the fun is over, the bride is divorced. These temporary marriages are called nikah mut'ah. He said nikah mut'ah is also the process how to know me more deeply in a halal way, in a good way. I feel very guilty. I feel like this is only playing a nikah, this is only playing a god, just because you want to make sexual contact with me. But he said in Islam that's halal, no problems. In Indonesia, prostitution is illegal. These unions can only be sealed in the privacy of rented holiday homes. This is the agreement with the lady. First they give him 2 million, she take tomorrow 6 million. Okay. Yeah. So that's the wedding agreement. That's the wedding Yeah, contract. between us. Agreement. And it's like marriage. Yeah, but she don't like, she comes serious. We don't want to stay.
see. When entering the arrangement, prostitutes are expected to provide more than sexual entertainment. They also pledge absolute obedience. For Bella, this is too much to ask. On the dance floor, she remains in charge. Wisata prostitusi halal di Puncak. Kalau Anda jalan-jalan ke Puncak Bogor, melintasi di daerah Cisarua, Anda pasti akan menjumpai toko-toko dengan label huruf Arab bertebaran di kanan dan di kiri. Entah itu money changer atau toko lain, semuanya berbahasa Arab. Kemudian, kalau ada sejenak menyempatkan diri turun di wilayah itu, Anda akan menemui beberapa orang laki-laki Timur Tengah berseliweran di daerah tersebut. Layaknya kampung halaman mereka sendiri. Kemudian kalau Anda masuk di perkampungan daerah tersebut, jangan kaget, Anda akan menjumpai anak-anak kecil bertampang Indo-Arab berlari-lari di sekitaran Anda. Siapakah anak-anak yang lucu dan imut tersebut? Mereka adalah anak yang tidak berdosa dari hasil kawin kontrak ibu asli Sunda dan ayah asal Timur Tengah. Sejatinya kawin kontrak adalah cara syariah para pendosa itu untuk melakukan perzinahan dan bentuk prostitusi terselubung. Supaya terlihat kelakuan mereka halal, mereka akan akal-akalan melakukan kawin siri berjangka waktu alias kawin kontrak. Keberadaan lokasi prostitusi bernuansa agamis di Puncak sudah terjadi puluhan tahun dan dibiarkan bebas oleh aparat pemerintahan daerah dan keamanan setempat. Apakah mereka tidak tahu? Semua orang waras tahu apa yang terjadi di sana karena dilakukan secara terang benderang. Dan saat ini, area prostitusi bersertifikat halal tersebut sudah merambah jauh, tidak hanya di Cisarua, tapi juga merambah ke arah sekitaran Taman Bunga Cipanas. Di daerah tersebut kehidupan malam begitu hidup, hotel-hotel berdiri megah, dan semua bernuansa Timur Tengah dengan label bahasa Arab. Ini sebuah ironi, karena kedua daerah tersebut, Kabupaten Bogor dan Cianjur, telah memproklamirkan dirinya sebagai daerah bernuansa Islam yang kuat. Saya tidak tahu di mana aparat Pemda di kedua daerah tersebut menyembunyikan otak dan akal sehatnya. Semua bentuk kejahatan bernuansa keselangkangan ini dibiarkan puluhan tahun tanpa tersentuh. Jadi kalau kemudian TV Prancis membuat acara investigasi kegiatan pelacuran di sana, saya tidak kaget. Hanya sebagai anak bangsa, saya malu. Menurut pengakuan beberapa orang yang saya tanya, sering terjadi gesekan sosial antara penduduk lokal dan para turis Timur Tengah. Karena mereka sering mabuk dan membuat keonaran, tapi semua diselesaikan oleh aparat desa dan keamanan setempat dengan tumpukan amplop di bawah meja mereka. Akhirnya para penduduk apatis dan membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Secara psikologis, semua pasti fenomena mesum ini banyak merusak anak-anak dan generasi muda di daerah itu. Budaya kesantunan lokal hilang tertelan budaya Timur Tengah yang dibawa para turis maksiat tersebut. Masalah selanjutnya yang terjadi adalah status anak yang dilahirkan dari kawin kontrak tersebut. Mereka rata-rata tidak punya akta kelahiran, dan yang terjadi supaya mereka bisa sekolah, terjadilah manipulasi dokumen ilegal mereka. Jadi jangan kaget kalau anak berhidung mancung, putih, khas Indo-Arab bernama Maman Supratman, Jajang Suranjang, atau nama khas Sunda lain. Sampai kapankah hal ini akan dibiarkan? Entah, sistem pemerintahan yang korup membuat keberadaan wisata prostitusi halal semakin marak dan beranak pinak. Jadi jangan tersinggung kalau dalam tangan video di bawah sedikit melecehkan rasa kebangsaan kita sebagai sebuah entitas